Assalamualaikum teman-teman, saya Haurari Misha Zahra dari MI Muda Pekanbaru. Dongeng kali ini berjudul Lancang dari Provinsi Riau. Konon, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya bernama Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Ayah si Lancang sudah lama meninggal. Mak Lancang bekerja menggarap ladang orang lain. Sedangkan si Lancang bekerja mengembalakan ternak tetangganya. Pada suatu hari, si Lancang benar-benar mengalami puncak kejenuhan. Ia sudah bosan hidup miskin. Ia ingin bekerja agar kelak menjadi orang kaya. Akhirnya, ia meminta izin kepada emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. "Mak, Lancang sudah bosan hidup miskin, Mak. Lancang ingin merantau." Walaupun berat hati, Mak Lancang pun mengizinkan Lancang untuk pergi merantau. "Baiklah Lancang, Emak mengizinkan kamu pergi, tapi janganlah lupakan emakmu. Saat kamu sudah kaya, segeralah pulang." Keesokan harinya, Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya untuk pergi merantau. Mak Lancang membekali beberapa bungkus lumping dodak, makanan kesukaan si Lancang. Bertahun-tahun merantau, akhirnya Lancang menjadi saudagar kaya raya, memiliki berpuluh-puluh kapal mewah, ratusan anak buah, dan istri-istrinya cantik rupawan dari keluarga kaya pula. Suatu hari, Lancang mengatakan kepada istri-istrinya bahwa ia akan berlayar ke Andalas dan mengizinkan istri-istrinya membawa perbekalan sesuka hati mereka. Akhirnya, selama perjalanan, mereka berpesta pora, menghidupkan musik dengan kencang, makan yang banyak, dan menari hingga pagi. Hingga kapal merapat di Sungai Kampar, kampung halaman si Lancang. Penduduk di sekitar Sungai Kampar berdatangan melihat kapal megah yang belum pernah mereka lihat. Rupanya, sebagian dari mereka masih ada yang mengenali wajah si Lancang. Kemudian memberitahukan kepada emaknya yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Dengan perasaan senang, Mak Lancang bergegas ke pelabuhan, tidak peduli dengan rasa sakitnya, dengan pakaiannya yang compang-camping. Dia tertatih-tatih untuk menyambut anak satu-satunya di pelabuhan. Sesampai di pelabuhan, ia memberanikan diri menaiki kapal. "Oh Lancang anakku, Emak sangat merindukanmu." Namun, apa yang terjadi? Lancang datang dan berkata, "Bohong! Usir perempuan itu dari kapalku. Manalah mungkin aku punya emak tua dan miskin itu. Usir dia." Anak buah Lancang mendorong emaknya dengan kasar hingga terjerembab. Kasihan sekali Mak Lancang. Sudah tua, sakit-sakitan pula. Di selama perjalanan pulang, dia pulang sambil menangis. Sesampai di rumah, ia mengambil lesung dan nyirup pusaka. Memutar-mutar lesung sambil mengipasinya dengan nyiru, sambil berdoa, "Ya Tuhanku, si Lancang sudah kulahirkan dan sudah kubesarkan dengan air susuku. Namun setelah kaya, dia tidak mau mengakui bahwa akulah emaknya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kekuasaanmu." Dalam sekejap, tiba-tiba angin topan berhembus dengan dahsyat. Petir menggelegar menyambar kapal si Lancang. Gelombang sungai menghantam kapal si Lancang hingga berkeping-keping. "Ma, Lancang anakmu
Dengar teriakan si lancang istri, namun malapetaka tidak dapat dihindari lagi. Istri, lancang, dan anak buahnya tenggelam bersama kapal megah itu. Barang-barang yang ada di sana berhamburan terhempas badai. Kain sutra yang dibawa oleh lancang melayang-layang, berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain terletak di kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh dekat gubuk mak lancang, menjadi rumbio, menjadi sungai Ogong. Terletak di kampar kanan, sebuah tembikar pecah menjadi pasubila yang letaknya di danau lancang. Di danau itu sebuah tiang bendera tegak tersisa. Jika tiang bendera itu muncul ke permukaan, pertanda akan terjadi banjir di sungai Kampar. Banjir itu adalah air mata si lancang karena durhaka kepada emaknya. Jadi teman-teman, kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita maupun orang tua, karena surga ada di telapak kaki ibu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.